Yo guys, beredar sebuah berita mengenai exchange yang insolvent. Oleh karena itu diharapkan kepada investor untuk mengeluarkan asetnya dari exchange. Karena ditakutkan bahwa dampak dari insolventnya exchange crypto tersebut teman-teman akan mempengaruhi juga mood serta emosi dari para investor yang sudah cukup lama ini bertahan dan dihantam terus dengan berita FUD seperti ini teman-teman. Dan ketidakpastian ini terus saja mengganggu mental para investor. Akan tetapi seperti apa itu akan kita bahas di dalam video kali ini teman-teman. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini tidak hanya mengenai isu mengeluarkan aset dari exchange yang bermasalah atau terancam bangkrut tersebut teman-teman. Kita juga akan berbicara mengenai ada prediksi yang menurut saya di sini sangat-sangat optimistik ya mengenai Bitcoin yang akan sampai di $100.000 sebelum halving teman-teman, sebelum halving. Kemudian ada juga berita mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat, Australia yang sudah mulai cashless sekarang ini dan ini sangat bagus untuk kripto ke depannya. Dan terakhir ada dua berita yang menarik menurut saya di sini yang penting untuk kita simak, ada dari Raoul Pal serta altcoins for the bull runs guys. Dan yang pertama kali ini kita berbicara adalah ini merupakan salah satu bet atau pertaruhan ya dari si Adam Back di sini. Dia memprediksi bahwa Bitcoin akan mencapai $100.000 sebelum halving teman-teman. Jadi si Adam Back ini merupakan CEO dari Blockstream. Jadi dia ini men-tweet di sini mengenai Bitcoin sebelum halving di 2024 ini akan mencapai $100.000 dan ini mengundang kontroversi sekaligus perdebatan ya di dalam X atau kita sebut dulu sebelumnya Twitter teman-teman. Di dalam X itu dia terjadi perdebatan, ada yang yakin, ada juga yang tidak yakin mengenai hal ini teman-teman. Dan berkaitan dengan X tersebut ini saya juga baru ya menyadari bahwa orang-orang sudah mulai tidak lagi menyebut Twitter ya, tapi disebutnya X ya, formerly known as Twitter. Oke lah, akan tetapi ke depannya kalau misalnya ini terjadi teman-teman, bets-nya dia di sini, ya kita akan senang semua di sini dalam hal ini teman-teman. Karena akhirnya kan Bitcoin menunjukkan taringnya lagi setelah diragukan sekian lama untuk si Bitcoin ini teman-teman. Dan memang teman-teman harus kita akui bahwa ini memang masih lesu ini market ini. Dan mengenai pemilihan presiden Amerika Serikat, ada salah satu komentar di Black Cuan yang menyatakan bahwa semoga Joe Biden ini tidak terpilih supaya Bitcoin ini akan meluncur dengan lancar, bagus harganya ke depan. Dan sebelum kita memilih presiden pun ya teman-teman, bahwa di sini Donald Trump ini di tahun yang akan datang itu apabila dia masuk sebagai calon di sana teman-teman, Donald Trump memberikan janji teman-teman bahwa dia akan menghentikan ekspansi dari IRS agents atau pihak pajak Amerika Serikat itu yang dikatakan bahwa mereka ini mengambil uang kita dan merusak kehidupan kita apabila dia terpilih di 2024 teman-teman. Kemudian tidak hanya dia, di sini ada Vivek Ramaswamy juga mengatakan hal yang kurang lebih mirip bahwa dia akan memecat 90% dari agen Federal Reserve atau the Fed apabila dia terpilih sebagai presiden di 2024 teman-teman. Ya kita lihat juga ya di sini hostnya itu juga agak ragu-ragu gitu kan ketika melihat si Vivek ini dengan visinya dia dan rencananya dia. Wow, 90% anggota The Fed mau dilepas itu juga kesannya ini terlalu berlebihan ya menurut saya di sini teman-teman. Karena tidak sedikit juga yang berkomentar di sini bahwa apabila dia sudah masuk ke dalam pemerintah itu biasanya itu beda kasus lah. Dia akan macam-macam lah di dalam sana. Dia akan lupa sama janjinya seperti itu teman-teman. Kemudian kita beralih ke berita yang berkaitan dengan exchange yang insolvent tersebut teman-teman. Ini ada dari Dito ya, Mas Dito, Koin-Koinan. Salah satu channel kripto juga di Indonesia ini yang membahas aset-aset kripto dan saya senang mengikuti fundamentalnya di sana teman-teman. Oke. Ini ada update dari dia di Twitter, teman-teman, dari X ya, sorry. Yang dikatakan bahwa ada rumor bahwa bosnya Huobi kemudian TUSD itu ditangkap di Cina. Nah, ini takutnya ini akan merembet kemana-mana. Jadi nggak bisa WD nih, nggak bisa kita withdraw nih aset kita.
barangkali yang punya aset di Huobi itu bisa mempertimbangkan untuk pindah ke bursa lokal dulu. Oke, ini kan pertimbangan dan ini juga rumor teman-teman. Karena ini dari Wu Blockchain juga memberitakan hal yang sama teman-teman, bahwa CTO ataupun CHO itu sudah ditangkap dan diinvestigasi oleh polisi di Cina karena mereka ini menyediakan dana ataupun payment serta settlement services untuk website yang melayani gambling, teman-teman. Dan hal ini, teman-teman, ini akan menambah suasana FUD di dalam market crypto ini, yang dimana kita ini sekarang udah lesu, sudah lemas, sudah tidak jelas ini market ini seperti apa, sudah sekian hari tanpa pergerakan di 29.000 terus, teman-teman. Jadi dengan ditambahkan dengan berita eksekutif yang ditangkap di sini di Cina ini, teman-teman, itu seperti luka yang disiram dengan air garam. Waduh, puitis sekali. Oke, teman-teman, berikutnya ini ada tanggapan dari Huobi, teman-teman. Ini bagian media sosialnya ya, bagian medsosnya ini yang bernama Jiayin, Head of Social Media dari Huobi tersebut, teman-teman. Oke, ini saya terjemahkan karena saya tidak bisa Mandarin. Jadi apa yang disampaikan oleh dia mengenai kejadian tersebut ya, orang yang ditangkap-tangkap kemudian diinvestigasi tersebut, teman-teman, itu katanya dia itu murni FUD. Bagaimana hal tersebut diberitakan juga masih belum jelas informasinya seperti apa. Dan oleh karena itu, disinilah kita penting untuk selalu memfilter berita-berita, teman-teman. Seperti dikatakan oleh dia di sini bahwa Huobi sampai sekarang ini masih baik-baik saja. Sementara itu, orang yang memberitakan kejadian ini adalah, ini saya ambil dari The Crypts di sini, teman-teman, bahwa memang ini masih rumors mengenai insolvensinya si Huobi tersebut, teman-teman. Dan adapun yang melaporkan ini adalah seorang analis atau eksekutif fintech yang bernama Adam Cochrane ya. Dan sayangnya, tweets-nya dia ini mengenai nama-nama orang yang ditangkap-tangkap oleh polisi tersebut, tweet tersebut sudah dihapus, teman-teman. Dan memang kecurigaannya dia itu dikatakan bahwa ada terjadi perpindahan saldo di Huobi itu yang dianggap sebagai hal yang misterius ya oleh dia selama sebulan terakhir. Kemudian ada juga kaitannya dengan pemberitaan mengenai Tether yang dijual, kemungkinan karena kebangkrutan dari Huobi. Akan tetapi teman-teman, lagi-lagi saya katakan, dan ini masih sifatnya benar-benar desas-desus teman-teman mengenai apa yang terjadi di Huobi di sini, teman-teman. Untuk kedepannya baru kita akan lihat ya seperti apa perkembangannya, teman-teman. Kemudian berkaitan dengan Australia yang cashless di sini, teman-teman, jujur ya, ini saya mau bilang seperti ini, bahwa negara-negara ini yang sudah mulai cashless di sini, otomatis penggunaan token yang digital seperti itu, teman-teman, atau uang digital seperti itu, pada akhirnya nanti itu akan bergeser pula bagaimana orang ini bertransaksi, yang biasanya kita akan bayangkan menggunakan IDR lah, seperti itu, teman-teman ya. Tetapi pada akhirnya juga kita akan bertransaksi antara satu orang dengan satu orang itu bisa langsung, bahkan tanpa IDR pun bisa, seperti itu. Contohnya kita di game aja lah, kita mau beli alat ini, kadang-kadang kita tukarnya pakai token-token yang ada di dalam game tersebut, teman-teman. Dan di kehidupan nyata juga tampaknya akan seperti itu. Maka cryptocurrency ini juga pada akhirnya akan digunakan sama seperti kita menggunakan uang-uang digital seperti ini, teman-teman. Makanya saya bilang, ketika negara-negara sudah mulai cashless, maka mau tidak mau juga transaksi ini juga akan terjadi nanti itu berdasarkan kesepakatan kan antara si pengguna kripto tersebut. Jadi kamu ini punya ADA, kamu punya XRP, kamu punya koin apalah di dalam aset kripto, saya minta dibayar pakai ini. Maka penggunaan aset-aset kripto kedepannya itu akan semakin besar, teman-teman. Dan salah satu pertandanya adalah dari orang-orang yang sudah mulai cashless di sini, teman-teman. Seperti itu saya membayangkan kedepannya ini, teman-teman. Kemudian kalau kita membayangkan market ini bull run, teman-teman, dari yang posisi sekarang ini yang kita masih bimbang, ragu segala macam, karena ini udah diam selama beberapa hari ini, bohong rasanya kalau ini kita tidak bertanya-tanya apakah ini akan maju atau ini akan tetap stuck atau akan malah turun, seperti itu, teman-teman. Dan insight dari Raoul Pal di sini sangat menarik. Dia katakan bahwa kesempatan untuk memfront run atau mendahului para investor besar seperti institusi itu adalah ada di momen-momen bear market seperti ini, teman-teman. Akan tetapi dia mengingatkan juga kita di sini bahwa si early buyers ini itu harus siap dengan konsekuensi
menghadapi volatilitas dari market ini yang akan kejam sekali. Dan sudah kejam dari kemarin juga kita sudah lihat dari 2022. Kemudian yang kuat nyalinya mentalnya untuk melihat penurunan. Seperti itu yang dikatakan oleh Sir Rolf Pell. Dan orang-orang yang bisa bertahan melalui fase-fase seperti itulah yang pada akhirnya nanti itu akan panen hasilnya teman-teman ketika terjadi bull runs tersebut. Dan di bull runs itu kita sudah melihatnya seperti apa kan, itu bisa berkali-kali lipat harganya itu teman-teman. Dan berkaitan dengan altcoins yang ingin kita bicarakan di sini adalah salah satu koin meme yang dikatakan oleh Kapten Saham di sini ketika terjadi kenaikan beberapa waktu yang lalu, dan investor Indonesia kebanyakan sudah dewasa dalam menyikapi kenaikan harga. Salah satunya ketika Shiba terbang, Kapten Saham bikin polling. Apa yang kita lakukan? Diam aja dulu, biarin aja dia dulu. Karena momen untuk mengakumulasi token-token ataupun koin kripto itu masih panjang. Itu yang saya bisa gambarkan dari 76% yang memilih ini teman-teman, pilihan untuk mending diam dulu. Kemudian teman-teman berkaitan dengan XRP juga, di sini ada yang keren ya, meskipun kita lihat harga XRP itu sudah terjadi penurunan yang terus saja terjadi ya, bahkan bertahan di level 0,62 dolar ya ketika saya merecord video kali ini. Ini si XRP-nya ini mana dia? Oh ini si XRP-nya 0,61, maaf ini terjadi penurunan. Dan posisinya dia ini menurut data di sini dari Finbolt ya, atau berita di sini, XRP ini sudah mencetak yang ketiga ini untuk Golden Cross teman-teman. Dan apakah bull runs ini akan segera datang? Menurut saya kita masih harus menunggu. Dan kalau kita perhatikan dari chartnya di sini teman-teman ya, ini adalah bull runs ya. Ini adalah momen ketika terjadi di 3,4 dolar pada saat itu XRP, dan ini adalah Golden Cross-nya. Kemudian Golden Cross yang kedua itu terjadi di 2021, dan meskipun tidak melewati ATH, akan tetapi kenaikannya juga cukup signifikan ya di sini. Dan sekarang ini teman-teman sepertinya akan melakukan Golden Cross lagi. Dan apakah nanti di 2024 atau 2025 kita akan lihat seperti apa, bisa nggak sih dia nanti ini melewati ATH yang sebelumnya. Kemudian teman-teman mengenai aset altcoins berikutnya yang ingin saya bicarakan adalah Solana. Apakah bisa 15 kali kenaikannya dari sini? Kalau kalian tanya dari pendapat saya pribadi ya, saya menganggap bahwa kenaikan 15 kali itu normal teman-teman. Karena sebelumnya saya sudah berbicara mengenai Solana ini, kemungkinan besar dia akan 20 kali lipat di bull runs yang akan datang. Akan tetapi balik lagi, ini adalah perhitungan dari membayangkan historis yang pernah terjadi di bull runs 2021 teman-teman. Dan balik lagi ya teman-teman, untuk altcoins di sini itu saya yakin ya, kita punya portofolio kita masing-masing atau porsinya sendiri-sendiri. Dan untuk saya sendiri, saya tetap memantau di sini. Bahkan berdasarkan kolom komentar pun ada yang mirip-mirip ya dengan yang saya lakukan. Seperti salah satu token di sini, Algorand itu teman-teman. Itu juga menurut saya punya masa depan yang bagus. Kemudian ada VeChains. VeChains ini merupakan salah satu favorit juga di Black Chuan. Karena ya kita tahu lah bagaimana dia partnership dengan UFC. Kemudian dia juga ada kerjasama dengan Walmart. Kemudian ada Link teman-teman, Link, Chainlink, Polkadot, atau bahkan XDC teman-teman. Itu bisa dijadikan sebagai daftar pantau di sini teman-teman. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Chuan. Peace my friend.